ada ajaran politik dalam Islam ini. Jangankan kotak suara, Allah Tuhan aja dia nggak takut. Biasa kalau habis pemilu nih, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang bilang dia jujur, yang kalah pasti bilang dia curang. Makanya saya bilang sistemnya ini udah salah. Ketika misalnya, makanya di kita tuh di Indonesia ini bukan negara Muslim, saya bilang. Mayoritas Muslim, iya. Karena kalau negara Muslim, syariat Islam pasti ditegakkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar sahabat wakaf dimanapun Anda berada? Luar biasa, Masya Allah. 2 hari lalu kita dikejutkan dengan salah satu film dokumenter yang luar biasa mengguncang, bisa dikatakan tuh mengguncang pandangan politik semua masyarakat di Indonesia. Yang mana kalau kita lihat dari kesimpulannya sedikit bahwa film itu memang membongkar beberapa ketidaksesuaian, ya, atau mungkin bisa dikatakan banyak ketidaksesuaian prosedur pemilu yang ada di negeri kita ini. Dan memang kalau pengalaman saya dengan sutradara Dandi Laksono itu memang saya tahu beliau sudah sejak 2015 dengan proyek keliling Indonesia yaitu Indonesia Biru. Beliau banyak memang membuat video-video yang membongkar kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya yang mungkin kalau misalkan bisa dilihat di channelnya yaitu ada Indonesia Biru itu. Beliau pernah ke bongkar Semen Samin, Wadas, Kala Benoa, dan masih banyak lagi film-film yang beliau buat itu. Dan setiap bulan memang dia selalu bikin film-film seperti itu. Dan sebenarnya film ini adalah film yang memang biasa saja buat sutradara ini atau Dandi Laksono ini. Namun yang bikin mengejutkan adalah memang keluarnya itu pas gitu ya. Tahun 2019 juga sama, Seksi Killer. Jadi ini membuat guncangan terhadap pemikiran politik masyarakat di Indonesia kita. Nah, kami di Wakaf TV yang memang fokus kontennya adalah mu'alaf juga ingin coba meminta pandangan dari beberapa mu'alaf. Salah satu mu'alaf, alhamdulillah kita sudah undang, yang memang memiliki cara pandang politik yang cukup unik gitu ya. Insya Allah nanti kita akan ngobrol dengan Ko Andre, yang mana videonya sebelumnya pernah kita wawancarai juga. Nanti linknya kita bagikan di deskripsi atau di sebelah kanan, di sebelah kiri atas ya. Nanti buat yang belum kenal nanti boleh lihat videonya dulu. Dan Ko Andre ini memang punya pandangan politik yang jadi katakan anti mainstream seperti itu. Kita coba akan kulik, karena kan gini, biasanya orang-orang di Indonesia itu ya kalau nggak 01, 02 atau 03 gitu kan. Ya kan, nggak ada 04 soalnya kan, 01, 02, 03. Tapi beliau ini benar-benar membuka cara pandang kita sebenarnya sebagai seorang muslim. Padahal beliau seorang mu'alaf gitu kan. Seorang mu'alaf yang biasanya hanya sekedar berbicara tentang toharoh, bersuci, sholat, atau ibadah, puasa, dan sebagainya. Tapi beliau ini, Ko Andre ini bisa memiliki pandangan yang menurut saya itu cukup masuk akal atau cukup memuaskan akal gitu ya. Kita langsung saja ke Ko Andre. Assalamualaikum Ko Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita nih. Alhamdulillah. Ini kedua kalinya ya. Kedua kalinya ya. Jadi memang gini kok. Film Dirty Vote kemarin itu memang menyita perhatian masyarakat Indonesia. Jadi kita coba ingin teruskan pembicaraan kita yang kemarin-kemarin tuh. Karena apa? Karena di konten kita sebelumnya itu kan kita sedikit membahas tentang Pilpres gitu kan. Nah, kalau di Dirty Vote ini memang membongkar 90% paslon 02 gitu kan. Sebenarnya ada juga 01 dan 03 ya, ketidaksesuaiannya gitu kan, membongkar ketidaksesuaian atau membongkar dugaan ketidaksesuaian
pada pesta demokrasi ini, gitu kan. Nah, pandangan Ko Andre sendiri nih sebagai seorang mualaf ya, itu kan memandang pilpres, perpolitikan yang ada di Indonesia itu seperti apa nih? Karena kan tadi kita ngobrol kan sepertinya Ko Andre itu punya pandangan lain dari yang lain, gitu kok. Kalau pandangan lain benar, Ya. karena saya punya ideologi, ya. Saya punya ideologi, yaitu ideologi saya adalah ideologi Islam. Saya seorang Muslim, ada ukhuwah hasanah saya, suri tauladan saya, sebaik-baiknya contoh, gitu kan. Yang itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Islam itu bukan hanya perkara ibadah, bukan perkara sholat, puasa, zakat, atau kita pergi haji, tapi luas. Itu ketika saya ngaji pun saya baru tahu tuh, ternyata ada politik. Ada ajaran politik dalam Islam ini. Karena bagaimana dulu waktu zamannya Rasulullah, waktu ketika Islam bangkit menguasai 2/3 dunia. Itu saya kaget ketika saya belajar ngaji, diajarkan oleh buya saya, itu rahmatan lil alaminnya tuh di situ tuh. Semuanya damai di bawah naungan Islam. Gitu kan. Setelah saya ngaji bagaimana sistem pemerintahannya, ya, sistem tata negaranya dalam Islam, gitu kan. Saya mikir, ini sudah berapa kali kita pemilu? Dari zamannya Pak Soeharto sampai sekarang nih, yang terakhir ini Pak Jokowi, gitu kan. Ya begitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Kalau saya mikir, kalau saya melihat dari sudut pandang saya berdasarkan Islam. Oh, berdasarkan Islam ya. Ya, karena Islam itu bukan egois dia. Islam tuh nggak ada egois di dalam ajaran Islam. Ya, dari rakyat untuk rakyat. Kalau Islam dari umat untuk umat. Beda nama aja. Beda penyebutannya aja. Cuman bedanya kalau waktu di Islam terlaksana, terbukti ya. Terbukti bagaimana dulu semua di naungan daulah Islam. Nggak ada yang nggak adil dalam Islam. Iya. Berarti memang pandangan Ko Andre ini terkait pemilihan presiden ini ya. Ya. Dan juga beberapa pembongkaran ketidaksesuaian atau dalam tanda kutip kecurangan. Benar. Gitu. Nah itu kan berarti kalau yang namanya kecurangan itu kan kebohongan. Benar. Gitu kan. Berarti tidak sesuai dengan Islam. Kalau dari awalnya sistemnya sudah salah, pasti akhirnya pun pasti akan salah. Udah. Gitu ya. Berarti memang di sistemnya gitu ya fokusnya. Benar. Ya. Bagaimana ketika mesin motor sudah rusak, kita paksa, ya makin rusak dia. Tapi kan bisa dibenerin motornya. Ya itu kalau kita benarkan, sistemnya harus kita ganti. Spare part yang rusak itu yang harus kita ganti. Bagian atau entitas dari sistemnya itu ya. Iya, harus kita ganti. Makanya saya mikir sudah berapa kali sih pemilu, saya bilang. Yang kaya makin kaya, ya negara mah maju karena mengikuti perkembangan zaman. Tapi yang masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat, kerakyat untuk kerakyat, yang jadi pertanyaan itu kadang-kadang kalau saya berbicara kepada satu saudara kita atau yang di jalan tuh, rakyat yang mana? Saya bilang. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya kan? Pusing, makanya kalau saya sih ditanya sama tetangga saya, Andre, ini lagi heboh sih, emang benar. Yang gang 101, gang 202, gang 303, gang 4 variasi tuh, macam-macam tuh. Campuran. Kalau saya bilang, kamu pilih mana, Andre? Saya nggak 01, 02, 03. Saya 0000 udah. Nggak ada isinya ya. Bener, bingung masalahnya. Saya pikir karena saya mengenang lagi waktu zamannya Pak Soeharto sampai Pak Jokowi ini, janji semua. Saya lihat waktu kemarin tuh debat pilpres nonton sama ayah saya tuh ya.
Saya bilang, Pak, dulu bapaknya juga ngomongnya begini nih. Ya, lapangan pekerjaan mudah. Begitu sama kan? Iya. Ya, pangan murah tuh. Dulu begitu kan ngomongnya. Dicontoh sekarang dia ngomong begini. Saya bilang, dolar turun tuh, lihat tuh, dia bilang. Begitu semua dari 1, 2, 3 ya janji semua. Kita masyarakat nggak butuh janji itu. Sama kayak Allah. Kita semua di mata Allah sama. Yang membedakan apa? Takwanya kita aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Paslon 1, 2, 3 ya janji-janji juga. Ya 5 tahun sekali. Saya kadang-kadang dekat lewat jalan lihat pamflet calon presiden merakyat. Ya 5 tahun sekali dia ke rakyat, saya bilang. Sebelumnya belum tahu. Ya kan? Tulus enggaknya walau alam bisawab. Cuman kan fakta empiris dari pemilu pertama, kedua, ketiga sampai sekarang kita lihat aja deh. Masa mau 9 kali kita dibegoin? Udah nggak cukup apa tuh 9 kali? Dibegoin terus. Sabar lagi. Benar, kita kaum muslimin dilarang untuk memilih pemimpin non-muslim atau orang kafir. Itu sempat saya tanya Buya saya, bagaimana dengan kalau misalnya orang muslim yang dianya korupsi, tidak amanah, udah dicari belum dengan yang lain? Jadi harus ada usaha dulu kalau di dalam Islam, kata Buya saya ini. Cari dulu sampai tidak ada. Nah dari calonnya ini kita saring lagi mana yang lebih baik. Jadi nggak main langsung kita pilih dia nih, pilih ini nih. Kita saring dulu, kita konteskan dulu, kecilkan dulu, kerucutkan dulu sampai menjadi yang lebih baik lah atau yang baik lah gitu kan. Ya kalau misalnya kecurangan itu mah udah dari pertama pemilu juga udah pasti kecurangan ya. Ya, betul. Baru kemarin yang waktu 10 tahun yang lalu kok nggak salah, 5 tahun lalu ya. Itu saya sempat bingung loh. Kotak kardus digembokin. Itu yang saya bingung. Kenapa digembok? Saya bilang kotak kardus. Ya biar nggak hilang surat suaranya. Yang namanya curang, jangankan kotak suara yang udah digembok. Manusia tuh hebat, saya bilang. Saking pintarnya. Pertama, Allah disebut punya anak. Pertama tuh saking hebatnya manusia, maka saya bilang. Kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan penyihir, orang gila. Itu kan, jangankan kotak suara, maka saya bilang, Allah Tuhan aja dia nggak takut. Gitu ya. Bingung makanya kalau misalnya politik sekarang sih, kalau saya bilang, makanya saya sih bukannya nggak mau dukung. Kalau saya dukung katanya kamu kalau nggak memilih itu katanya nggak nurut sama ulama. Ulama yang mana? 1 ada ulama, 2 ada ulama, 3 ada ulama. Saya coblos yang nomor 1, ulama 2, 3 ngiri. Bingung saya makanya. Ya. Makanya saya lebih baik saya nggak memberikan suara, bukan saya nggak cinta sama ulama. Iya. Ya sama aja kalau misalnya kalau saya coblos itu akhirnya nggak benar, sama aja saya mendukung dia untuk kerusakan negara ini. Iya. Tapi gini, kalau misalkan antum memang nggak nyoblos, ada tuh yang ngomong gini, kalau kamu nggak nyoblos, nanti hak nyoblos kamu tuh dipakai sama paslon lain. Dipakai sama paslon lain itu walau musawaf udah biarkan kalau saya sih. Kalau saya begitu orangnya. Tapi kalau saya memandangnya gini, kalau misalkan dia berbicara seperti itu, katakanlah dia itu dari salah satu paslon lah ya, pendukung paslon. Kamu nyoblos, pilih yang mana aja, jangan sampai suara kamu dipakai oleh salah satu paslon, dicurangi digunakan gitu, disalahgunakan. Nah, saya mikirnya gini, kalau misalkan memang kamu ngomong begitu, terus nuduh ke paslon lain yang akan pakai, emang kemungkinan itu nggak bisa ada di paslon yang kamu dukung gitu, maksudnya gitu kan. Misalkan 01
ya kan, 01 nyuruh yang lain, ayo jangan golput, jangan nyoblos gitu kan. Terus katanya ya nanti suara kamu dipakai loh sama 02 atau 03 misalkan gitu kan. Nah, terus saya berpikir gini, kalau misalkan 01 nyuruh begitu, bisa jadi juga kan ada kemungkinan juga tim sesnya 01 yang memang bisa pakai itu kan. Karena kan gini, balik lagi, karena kan yang namanya kecurangan itu kan pasti terjadi di memang yang tadi antum bilang itu kan, sistem yang memang udah emang yang memudahkan untuk kecurangan. Gitu ya kan, seperti itu. Kalau saya sih berpikirnya curang atau tidaknya ini kan suara kan dihitung langsung. Dihitung langsung, yang nyoblos berapa nanti kan ketahuan, yang tidak nyoblos berapa, gitu kan. Kalau kayak di gang saya ini kan saya tahu misalnya ada berapa orang yang nggak nyoblos, berarti salah satunya itu adalah saya. Jadi kalau misalnya dibilang nyoblos semua, ya itu udah pasti bohong itu, karena saya nggak nyoblos gitu. Berarti memang kemungkinan besar kecurangan. Kecurangan itu bukan ada di coblosan, nanti ketika di penghitungan suara itu langsung yang kan kalau saya TPS ini kan dia ketika selesai dia hitung, dia kirim kemana tuh? Ke masing-masing ininya kantornya. Iya kan? Ke wilayahnya masing-masing. Nah, kecurangannya pasti nanti ada di situ. Ya. Atau ada wadah-wadah untuk pemungutan suara tuh. Kotak suara. Bukan yang online-nya itu. Quick count. Quick count-nya itu mungkin, kalau saya yakin di situ. Nggak mungkin kalau masalahnya baru nyoblos langsung dihitung di tempat. Cuman kan di tahun 2019 kemarin itu kan banyak video tuh yang dicoblosin gitu surat suara. Itu kalau itu mas saya bilang cuma buat ricuh aja itu. Ricuh aja ya. Ya kan? Itu mah orang ada kerjaan itu mah. Ya, biasa kalau habis pemilu nih, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang bilang dia jujur. Yang kalah pasti bilang dia curang. Iya. Makanya saya bilang sistemnya ini udah salah. Kalau sistemnya sudah salah, akhirnya pun pasti akan salah. Ngikut semua ya. Pasti. Yang ada di dalamnya itu yang berkecimpung. Ketika palanya sudah rusak, pasti akan merembet pasti ke ekor-ekor. Berarti ngomong sistem yang salah, berarti demokrasi ini yang memang. Kalau saya bilang demokrasi ini emang demokratos inilah yang salah. Sistemnya. Betul, saya setuju. Karena saya pernah baca literasi bahwa demokrasi ini kan berasal dari bahasa Yunani. Ya kan, demos dan kratos. Nah, demos dan kratos ini dulu pernah dipakai sama bangsa Yunani. Benar. Cuman sama dia ditinggalkan. Ditinggalkan, dilepaskan. Kan? Dikubur. Nah, setelah dikubur, kemudian Yunani nggak pakai demokrasi lagi tuh, ya kan? Nah, kok digali lagi? Dipakai dia. Berarti kalau yang ada di benak saya waktu itu ketika baca literasi itu, loh berarti Amerika, Indonesia, terus mana lagi yang pakai demokrasi? Berarti mereka itu adalah memakai sistem yang memang nggak layak pakai gitu. Benar. Gitu ya? Benar kalau saya bilang. Ada sistem yang kalau saya bilang yang lebih bagus tuh ada sebenarnya. Apa tuh? Sudah pernah menguasai 2/3 dunia. Ya, di mana di bawah sistem ini semuanya damai. Masya Allah. Hukumnya damai, masyarakatnya damai. Perbedaan antara agama pun di bawah naungan satu sistem ini damai semua. Muslim sama non muslim akur. Muslim dapat makanan gratis. Muslim dapat makanan gratis, dapat kesehatan gratis, non muslim juga. Semuanya sama, nggak ada perbedaannya. Ada, saya pelajarin di Islam ini. Gitu. Di Islam ini ada berarti. Di Islam. Sistem ini udah menguasai 2/3 dunia. Ada buktinya ya? Wah, kalau buktinya jangan ditanya lagi. Udah empiris. Cuman perkaranya ini mau atau tak mau pakai yang ini. Ini dia nih permasalahannya ini. Ini ada yang bagus, ini ada yang tak bagus. Kalau kita sebagai manusia yang mempunyai akal, kita justru maunya yang bagus lah. Kenapa kita pakai yang nggak bagus? Berarti gini, saya tuh bertanya-tanya, kalau misalkan memang Islam itu punya sistem sendiri, bukan demokrasi ya. Sementara banyak orang Islam yang masuk ke dalam sistem demokrasi. Benar. Dengan alasan bahwa
kita merubahnya tuh dari dalam. Benar. Gitu kan. Sebenarnya ini seolah kalau menurut saya, kalau misalkan berdasarkan keterangan tadi antum itu, ini menurut saya kalau orang yang merubah dari dalam itu kayak mendorong mobil mogok tuh di atas mobil. Ya. Iya, gitu kan? Benar. Ya kan? Dia pengen ngedorong mobil pick up, tapi bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari gitu dalam. Kan nggak jalan-jalan gitu kan, nggak ada keberhasilannya. Dan kalau bicara tentang empiris, Ya. apa namanya, pemilu waktu di Mesir itu ya, Benar. kan yang menang itu kan memang kan kelompok Islam, Benar. ya kan, tetapi malah digulingkan oleh militer Mesir waktu itu kan. Benar. Katanya dia memang merubah dari dalam. Benar. Gitu kan? Nah, jadi pertanyaan saya itu adalah, kalau misalkan kita sebagai orang Muslim punya sistem sendiri, lalu demokrasi ini buatan orang-orang kafir atau siapa nih? Itu orang kafir. Orang Itu kafir. pekerjaannya orang-orang kafir. Gimana tuh, antum tahu ininya? Karena ketika sistem yang baik ini digunakan, habis mereka. Habisnya gimana maksudnya? Mati atau gimana? Dibantai atau apa? Habisnya bisa miskin mereka. Jadi semangat mereka untuk menciptakan kembali demokrasi ini apa tuh? Orang-orang kafir ya? Itu orang-orang kafir, itu dahsyat, itu modalnya nggak sedikit itu mereka. Ya. Ketika misalnya, makanya di kita tuh di Indonesia ini bukan negara muslim, saya bilang. Mayoritas muslim iya. Karena kalau negara muslim, syariat Islam pasti ditegakkan di sini. Oh iya, berarti negeri dong. Nah itu satu. Kedua, bagaimana tentang hukum-hukum Islam? Nggak ada tuh yang namanya korupsi. Ya. Kalau di Islam korupsi? Wah, kisos. Potong tangan. Potong tangan. Ya, nggak sholat, mati hukumnya. Selingkuh, rajam. Nggak ada tuh yang namanya Maksiat ya. maksiat, Pencurian. maksiat, minuman keras, mengambil yang bukan haknya, zolim, nggak boleh. Makanya kenapa sistem Islam ini ditanam dalam-dalam Oleh orang-orang kafir. orang-orang kafir. Makanya dipakailah demokrasi ini. Oke, yang oke, menguasai yang menguasai Indonesia paling besar siapa? Oligarki. Oligarki kan, dari Ya, oligarki. Freeport, Newmont. Iya, kebanyakan orang kafir ya. Orang kafir semua itu Freeport tuh masih satu gunung. Itu masih ada lagi satu gunung lagi tuh yang isinya emasnya tuh. Wah. Makanya orang-orang kafir tuh sengaja mengeluarkan anggaran besar untuk memendam pemahaman umat Islam sekarang. Iya. Ya, sekarang gini, contohnya. Paling simpel gini deh, perkataan leluconnya ya. Gaji saya, misal saya jadi salah satu pejabat lah. Saya bilang gaji saya selama 10 tahun buat rakyat. Ya, tapi uang rakyat buat saya. Iya. Gaji saya berapa sih? Iya. Jadi menteri berapa duit? Ya kan, oke lah, paling top 50 juta. Presiden aja kalau nggak salah sekarang sekitar 20 sampai 50 lah. Nah, oke lah misalnya presiden kita katakan gitu. Dia cuma buang 10 tahun. Tapi uang rakyat, hasil bumi rakyat. Masya Allah. Itu kalau buat dia, aduh, nggak ada apa-apanya. Cuma buang ikan kecil dapat ikan besar. Iya. Berarti kita titik fokusnya juga itu pada kesadaran masyarakat ya. Harus. Tentang apa? Tentang agamanya. Akidahnya, Iya. pemahamannya. Padahal sudah ada panutannya, sudah ada sebaik-baik contoh. Bingung, saya terkadang juga bingung. Di mana konsletnya ini umat Islam sekarang? Sudah diberikan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali pemilihan umum. Begitu-gitu aja makin hancur aja. Utang makin bertambah. Kalau Riba dibilang lagi. negara mana yang tidak berhutang? Iya, bener. Kalau berhutang untuk rakyat, bangun negara oke. Ya kan? Berhutang lelang project, ya yang project itu ya orang-orang dia juga. Jadi uangnya circle-nya ke dia juga. Berarti kita dapat apa? Bansos.
Ya bansos, kayak tadi saya bilang, saya kasih gaji saya untuk rakyat nih. Nah, uang rakyat untuk saya. Dibuang kecil, dapat besar. Iya. Jadi saya jadi berpikir gini nih, kok. Kalau misalkan memang demokrasi ini adalah yang menciptakan orang-orang kafir, Benar. gitu kan. Nah, semangat mereka itu kan berarti kan demokrasi itu kan lekat sekali dengan dunia ya. Dunia. Ya, bisa dikatakan demokrasi ini pecintanya istilahnya adalah orang-orang kapitalis. Kapitalis. Iya kan? Yang mana memang dia hidup itu untuk uang. Benar. Uang dan uang gitu kan. Benar. Kita sebagai umat muslim yang memang kita itu seharusnya hidup sesuai dengan sistem Islam. Benar. Kita hidup di dalam sistem demokrasi yang kapitalis seperti Benar. ini. Sehingga mau tidak mau ya, untuk sekedar sholat aja di musola, katakanlah di musola pom bensin gitu. Yeah. Kalau wudhu memang jarang sekali ada yang membayar gitu kan. Tapi kalau sebelum wudhu kan biasanya banyak orang yang pengen buang hajat dulu kan, kencing. Kita harus bayar 2.000, 3.000 gitu kan. Menurut saya memang kita tuh umat muslim itu sebenarnya nggak nyaman tinggal di sistem ini gitu ya. Sebenarnya mereka juga nggak nyaman. Kalau saya yakin mereka punya hati. Mereka tuh siapa? Saya yakin pejabat-pejabat tinggi itu juga saya yakin. Tapi kan mereka happy dapat kekayaan, harta gitu kan. Tapi lihat hukum timbal balik dari Allah. Kita nggak pernah tahu kesehatan mereka. Ya. Jantung gitu ya. Kalau kita ngaji nih, kita tahu antara Allah ridho dengan Allah yang tidak ridho. Saya mencopet dengan saya bekerja, beda. Yang satu Allah ridho, yang satu Allah tidak ridho. Mencopet dia dapat duit, tapi Allah tidak ridho itu. Yang satu dia bekerja keras, tapi Allah ridho. Itu perbedaannya. Ya. Sama mereka juga yang pejabat-pejabat itu. Ya saya bilang mereka wakil rakyat benar. Satu, mereka mewakilin rakyat untuk hidup enak. Kedua, sejahteranya. Ya, mereka udah mewakilin itu. Makanya namanya disebutnya wakil rakyat dia. Mewakili semua apa yang rakyat inginkan. Itu dia. Makanya terkadang saya itu kalau ngobrol sama saudara-saudara saya dari rumah, emang doktrinnya juga udah sadis banget ya kalau saya bilang, sampai segitunya saya bilang. Sampai bisa merubah pemahaman ini dahsyat ini saya bilang. Sistem ini nih emang udah sistem kufur. Tapi kalau masih digunakan juga ya bingung saya juga dari mana bagusnya. Kalau saya compare dengan sistem Islam, daulah Islam, jauh kok saya bilang. Itu yang saya bingung, kenapa masih digunakan sistem demokrasi ini? Oke. Berarti dari 01, 02, 03 ada nggak sih secerca harapan untuk bisa merealisasikan cita-cita kita, katakanlah dalam lingkup masyarakat Indonesia dulu deh ya, kesejahteraan. Karena kan Undang-Undang Dasar itu kan amanatnya adalah mengantarkan masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia ke gerbang kesejahteraan, gitu kan. Semua keinginan rakyat itu cuma ada di satu. Ini saya tunggu dari capres yang dulu, cawapres, calon presiden, wakil presiden dulu tuh nggak pernah. Ini dia cukup mengucapkan satu kata itu sudah mencakupi semuanya. Apa tuh? Coba aja ada salah satu capres saya mau ngomong begini atau berkata begini. Saya nggak perlu janji apa-apa. Saya akan tegakkan syariat Islam di sini. Udah. Berarti kalau menegakkan syariat Islam ada jaminan? Semuanya jaminannya. Semuanya. Kesehatan, pekerjaan, keamanan, kenyamanan. Gratis dari mana? BPJS, rumah sakit banyak yang dihutangin kok. Pelayanan berbeda-beda. Itu kalau, oh iya ya. Tapi ada salah satu partai kalau dia menang tuh BPJS gratis. Berarti berbayar dong sebelumnya dong. Ya, kalau gratis kita nggak dipungut uang sepeser pun tuh kalau gratis.
Makanya kata-katanya gratis, kita tak dipungut sepeser pun. Sepeser pun ya. Ya kan? Terus pelayanannya juga. Pelayanannya dipukul rata, tidak ada perbedaan. Makanya saya bingung, ini udah ada sistem yang carut marut, ya. Anggota dewan, anggota partainya begini ngomong manis, masih didukung, saya bingung. Ya kan, apa yang mau? Kalau dalam Islam tak ada begitu. Ya. Kalau dari antum sebelumnya yang memang mu'alaf ya, sebelumnya yang waktu masih jadi orang kafir ya. Saya nyebutnya kafir nggak apa-apa ya, karena lebih halus daripada non muslim ya. Bener, kafir itu malah lebih halus daripada non muslim. Ya, jadi apa namanya? Apakah pernah menemukan pemikiran yang memang dibawa dari agama tersebut, dari agama sebelumnya? Untuk Katolik atau Kristen? Kristen Protestan. Protestan. Kalau di Islam itu kan semuanya kan ada aturannya. Benar. Dari mulai makan, minum, masuk kamar mandi, keluarnya, sampai untuk urusan negara. Negara semua diatur. Nah itu di agama sebelumnya itu antum pernah menemukan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Waktu itu Yesus Kristus hanya menyebarkan apa tuh? Menyebarkan ajaran pemahaman dia pada Bani Israel. Udah. Sampai dia berkelana, ditangkap, akhirnya disalibkan, sudah. Nggak ada lagi. Di Alkitab itu nggak ada aturan. Di Alkitab nggak ada. Kalau di Al-Quran kan ada pembagian waris gimana. Kalau di Islam ada hukum waris. Di Al-Quran loh ya, di kitab-kitab ya. Kalau di Kristen tak ada. Notaris kita pakai. Sistem sekolah nggak ada. Makanya saya bilang ada salah satu sistem yang ini udah mencakupi semuanya. Ada aja satu paslon yang berkata saya akan tegakkan syariat Islam, dah. Itu sudah mencakupi semuanya, sejak pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, keamanan. Gimana Islam mata balas mata. Pengelolaan itu sumber daya alam kayak emas, tambang. Itu udah diatur oleh Islam. Udah diatur ya? Semuanya diatur sama Islam. Apakah kalau dikelola sama Islam, pertambangan seperti di Freeport, batu bara semuanya itu, apakah hasilnya akan dibagi rata untuk si pengusaha tersebut? Oh tidak, untuk umat. Berarti semuanya untuk umat. Semuanya untuk umat. Loh, berarti benar dong kata Profesor Mahfud MD. Kalau semua tambang di Indonesia dikelola dengan baik oleh negara, oleh negara, setiap orang dapat 20 juta per bulan. 20 juta per bulan. Itu benar. Cuman sayangnya Profesor Mahfud MD kenapa cuma bisa mengatakan aja? Harusnya dia mengajukan. Kan ini sekarang lagi cawapres dia. Cawapres nih, cuman ya itu partnernya itu saya juga. Maaf, bukannya apa, partnernya itu di belakangnya itu tuh, aduh, pusing juga saya. Ujian juga tuh, makanya saya bilang. Terus yang 02 yang di Dirty Vote, Dirty Vote itu kan memang udah 90% tuh dibongkar. Itu udah dibongkar. Ya cuman emang benar kalau saya bilang kecurangan itu pasti ada dari pemilu pertama sampai sekarang. Kalau kita mau jujur buka-bukaan, jujur-jujuran, ayo. Kalau malaikat bisa ngomong, kita lihat. Saya yakin 100% itu semua nggak ada yang murni. Ya. Nggak ada yang murni. Nggak ada yang murni, pasti bohong semua itu, kecurangan semua itu. Langsung umum, bebas, rahasia, itu bohong. Mereka hanya menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam syariat Islam, tapi di Islam itu kan bukan hanya menggunakan istilah, tapi mempraktekkan juga, melakukan juga. Astagfirullah. Terus kalau yang katakan gini, antum masuk Islam tahun berapa lupa saya? 2019. 2019 itu kan waktu masih pemilu tuh. Ya. Pemilu. Itu antum setelah pemilu atau sebelum? Sudah pemilu ya. Sudah pemilu. Nah berarti antum sempat ini dong, ada yang namanya polarisasi antara 01 dan 02 waktu itu ya 2019. Yeah. 01 kan kalau nggak salah Jokowi dan siapa sekarang nih Ma'ruf Amin. 02 kan Prabowo dan sama siapa Sandi ya. Prabowo Sandi ya. Kan. Nah waktu itu kan
kayak seolah itu dipolarisasi, kalau kalau Islam, Muslim dukungnya 02. Karena 02 itu kan waktu itu dia itu kan ke Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, Arifin Ilham. Sementara yang 01 juga sama, tapi nggak ke Ustadz Adi Hidayat atau siapa, tapi ke ulama-ulama yang lain. Karena waktu itu antum kan masih sebagai non Muslim. Nah, memandang seperti itu gimana tuh? Seolah-olah yang Muslim tuh harus pilih 02, non Muslim harus pilih 01. Apakah memang seperti itu kenyataannya? Nggak juga. Nggak juga. Nggak juga. Yang saya lihat bukan dari ulamanya, mau dia kemanapun, itu bukan mencontohkan ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak lihat dari rupa kita, yang dilihat dari hati kita. Nggak lihat dari nggak melihat dari apa yang kita pakai. Sama, jangan mau tertipu dengan ulama. Serius, kalau ulama udah ngacung saya ini, udah ampun deh. Ada suratnya di surat Al-Maidah. Wa fasikun, apa suratnya itu yang di Al-Maidah? Artinya apa? Tentang kita, kalau kita menggunakan hukum selain hukum Allah. Pertama, fasik kita. Kedua, munafik langsung. Itu yang saya bingung. Bagaimana presiden, menteri-menteri ya disumpah di atas Al-Quran, tapi dia masih menggunakan hukum tauhid. Oh iya. Itu sama aja menghina Allah. Jadi bahasa kasarnya gini, bahasa gampangnya adalah gini, Al-Quran itu hanya digunakan pada saat-saat tertentu aja. Yang menguntungkan dia. Sumpah jabatan, misalkan gitu kan. Ya katakanlah ini kan nanti yang terpilih siapa saya nggak tahu kan. Pasti tuh nanti disumpah. Di atas Al-Quran tuh. Al-Quran di atas gitu kan. Iya, Al-Quran Karim pasti tuh. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah yang disumpah dengan Al-Quran itu sudah mempelajari seluruh isi Al-Quran? Saya yakin sih belum. Gitu kan, belum. Dan apakah dia pernah membaca ayat tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan? Benar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sama ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisos. Gitu kan? Sebenarnya kan 3 ayat ini kan semuanya wajib. Benar, jangan dipenggal. Dipenggal gitu kan. Iya. Yang memang siamnya udah kita lakukan, dan itu kan semua rakyat Indonesia melakukan. Yang Muslim ya, tentunya. Presiden kita juga kan Muslim, apalagi wakil presiden kita Kiai. Nah yang kedua ini yang kital sama kisos, ya kan. Nah kisos ini itu kan sebenarnya hukum wajibnya belum terlaksana sampai saat ini. Sampai sekarang, jangankan itu. Kalau nggak salah presiden dulu pernah berkata, jangan korupsi bansos. Yang ketahuan hukumnya mati. Ketahuan mana dihukum apa? Enggak kan? Penjara kan? kan pokoknya saya bilang dari situ, kalau awal sistemnya sudah buruk, akhirnya pun akan buruk. Semuanya, apapun perkataan petinggi-petinggi itu pasti buruk semua. Terus ayat lagi innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin adalah bersaudara. Nah, sedangkan kita tentara kita di Indonesia ini banyak yang mukmin, muslim ya kan. Baca Qurannya fasih banyak, hafiz Quran juga banyak. Ada. Tapi untuk bisa membantu saudaranya yang di Gaza, di Palestina, itu susah sekali mereka bergerak. Itu dia. Gitu kan. Harus melalui birokrasi inilah. Birokrasinya panjang, ribet, lama. Harus ke PBB lah dan lain sebagainya. Padahal kan sebenarnya kan dalil kalau mu'alaf itu memaknai bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang paling tinggi gitu kan ya. Kitab yang paling tinggi yang memang dia tuh harus di atas kitab konstitusi sebenarnya gitu kan. Harusnya. Jadi gini, yang memayungi itu Al-Quran, bukan Al-Quran itu dipayungi. Bukan. Iya nggak sih? Benar, itu benar sekali. Iya kan, karena memang konstitusi itu, atau gampangnya gini lah, Pancasila itu gitu kan. Pancasila itu kan bisa dikatakan yang pertama itu adalah kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, coba kita lihat di Alkitab, ada nggak ayat yang
menjelaskan Tuhan itu Esa? Ada kan? Antum waktu di konten sebelumnya menyebutkan gitu kan. Di Al-Quran apalagi, iya kan? Harusnya kan seperti itu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu memang cikal bakalnya negara ini atau negeri Indonesia ini terbentuk. Gitu. Benar. Tapi kekurangannya, ada kekurangan dari Pancasila. Benar, Pancasila itu digoreng dari tercetuslah dari Al-Quran atau dari Islam lah ya. Benar, satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau misalnya saya nilai itu kayak syahadat ya. Cuman ada kekurangannya, ada ketidaksempurnaannya dari Pancasila, sila pertama tuh. Apa tuh? Muhammad dan Rasulullahnya kemana? Sedangkan Islam nggak bisa dipisahkan tuh. Allah dengan Rasulullah nggak bisa. Tapi ini menarik nih, karena sama. Kalau misalkan kita bicara tentang Alkitab, ya kan? La ilaha illallah, ya kan? Kalau kita bicara kitab, ya Isa itu seharusnya kan jadi utusannya Allah, gitu kan? Jadi ada kelekatan atau ada keterikatan antara Allah dan Nabi Isa. Benar. Iya kan? Cuman yang jadi salah itu adalah pemahaman umat Kristiani dan Katolik yang mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah Tuhan. Gitu kan? Ya kan? Dasarnya apa? Kalau misalnya bilang oh hebat dia, kalau kita flashback lagi, menghidupkan orang mati. Ya. Di Islam juga kan mujizatnya kan benar menghidupkan orang mati, Nabi Isa kan? Benar. Iya. Di perjanjian lama, di dalam kitab para rasul atau di perjanjian lama ada itu. Ada nabi sebelumnya. Iya. Yang dia sudah wafat, tulang belulangnya bisa menghidupkan orang mati. Tapi dia nggak disebut Tuhan. Nggak disebut Tuhan. Kenapa Nabi Isa yang mujizatnya bisa ngidupin orang mati, dia sebut Tuhan. Disebut Tuhan. Berarti kan ini ada sebuah grand design sebenarnya ya. Iya. Itulah dia doktrin pemahaman. Kalau kita nggak ngaji, bodohnya di situ bisa dibego-begoin dari satu sistem, dua pemahaman akidah kita. Iya. Ya, kelemahnya iman kita. Kalau kita nggak ngaji. Berarti antum kalau masih Kristen nih bakal nemuin kayak gini nggak nih kebenaran tentang urusan hidup ini? Nggak ada. Nggak ada. Karena Yesus itu dia berkelana dia. Berkelana dari satu kota ke kota lain hingga akhirnya ditangkap, disalibkan sudah. Nggak ada cerita lagi. Nggak ada cerita lagi saya bilang. Dan abis Yesus wafat nggak ada lagi utusan sudah. lain selain Nabi Muhammad kan? Harusnya ada. Beda loh antara Yesus dengan Isa. Kalau saya bilang, kalau misalnya orang Nasrani berkata sama saya bilang serupa tapi tak sama. Oh, serupa tapi tak sama. Ya. Tapi kalau misalnya Nasrani bilang beda, feedback balik dia. Bingung juga dia. Kenapa disebut kenaikan Isa Al-Masih bukan kenaikan Yesus? Iya ya. Segituin tapi tuh. kata presiden kan mau dirubah. Nah, terus kedua kalau dibilang sama, berarti imanmu sudah rontok. Oh gitu. Feedback. Kalau Nasrani. Efek domino sebenarnya. Kalau Nasrani ditanya gitu ya. Sebenarnya efek domino kalau saya bilang. Kalau dia bilang bukan, kok mirip saya bilang. Ya kan? Kalau dia bilang iya, Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus, berarti imanmu sudah rontok saya bilang. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa saya bilang. Berarti memang tidak ada yang menjelaskan tentang peraturan bagaimana kita hidup di dunia ini selain Islam. Hanya Islam. Hanya Islam. Benar sih. Buddha Siddhartha Gautama tidak menikah, hanya bertapa. Yesus berkelana. Ya, dewa-dewa. Dewa-dewa gimana tuh? Dewa-dewa itu manifestasi apa sih sebenarnya? Ya, kalau saya bilang dewa-dewa itu mah semacam kayak malaikat-malaikat lah. Malaikat ya, bukan kayak jin-jin gitu. Bukan ya? Dia kayak malaikat-malaikat yang dia kayak malaikat Jibril alaihissalam kan pernah juga menyaru seperti manusia, ya kan? Ciri-cirinya rambutnya tebal lebat, tidak ada tapak sidik jarinya. Gitu kan. Kalau saya bilang dewa-dewa itu ya sebenarnya malaikat-malaikat lah.
Cuman saya nggak mau lebih jauh komentar lagi, takut bingung ntar imajinasi lagi. Soalnya terkadang begitu kan, kita lihat tanah. Ini ada dewa tanah nih pasti nih. Air, ada dewa air nih. Iya. Ya kan, udara pasti ada dewa angin. Ntar kalau yang satu lagi, ini pasti ada setan tanah nih. Setan tanah. Ya kan, ini jin air pasti ada nih. Iya. Terlalu banyak halusinasi, imajinasi, bingung. Makanya itu saya cuma dapat di Islam, di mana mengatur semuanya. Berpolitik, saya kaget ternyata Rasulullah tuh berpolitik sampai besar dia. Betul. Kalau 2/3 dunia. Baca sejarahnya atau apa literasinya itu memang ketika Rasulullah, ini bukti bahwa Rasulullah itu memang mengajarkan politik Islam. Karena saya baca nih, bukunya sih nggak satu, ada beberapa buku yang saya baca karena kan sumber kan banyak. Jadi memang Rasulullah itu ketika dia itu hijrah ke Madinah. Ya kan? Sebelumnya sebenarnya gini, Rasulullah itu hijrah ke Madinah itu tujuannya apa? Yang beredar di masyarakat itu hanya hijrah saja. Dakwah di Mekah sudah tidak aman, dia pindah ke Madinah biar aman. Sebenarnya bukan itu. Yang benar adalah setelah kita baca lagi literasi, Rasulullah itu punya yang namanya metode dakwah. Benar. Ya. Nah, metode dakwah yang pergi ke Madinah itu adalah sebelumnya pernah dicoba oleh Rasul ke Taif. Taif ya. Iya benar ya. Benar. Nah, di Taif itu Rasul malah ditimpukin. Ditolak Dan ditimpuk akhirnya. Sampai malaikat itu ingin mengangkat dua gunung situ kan. Nah, kemudian dia pindah hijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah itu Rasulullah itu targetnya adalah penguasa Madinah itu atau Yasrib itu bisa masuk Islam. Benar. Ya. Karena sebelum Rasulullah hijrah itu kan dikondisikan dulu oleh para sahabat kan, oleh para delegasinya Rasul gitu kan ke sana. Setelah mereka bersyahadat, Rasul makanya Rasul disambut dengan baik oleh kaum Ansor, oleh kaum Yasrib di sana. Ya karena memang sudah dikondisikan. Benar. Kondisinya mereka sudah masuk Islam ketika Rasul di sana, langsung diserahkan kekuasaan daripada kota Yasrib itu ke Rasul. Benar. Rasul di situ membangun negara, ya kan, namanya negara Islam yang tadi antum sebut Daulah Islam, ya kan. Kalau saya baca sejarahnya, literasi itu begitu. Nah, setelah Rasul membentuk sebuah negara Islam di sana, kemudian Rasul itu bikin masjid. Benar. Kemudian pusat pemerintahannya di situ. Sistemnya. Nah, barulah dia membebaskan Mekah. Benar. Kalau saya baca singkatnya seperti itu. Benar. Setelah membebaskan Mekah, Ka'bah bisa dikuasai, dibersihkan dari patung. Benar, Rasul berkuasa di situ. Habis itu dia mendakwahkan ke Raja Persia, Raja Romawi. Benar, petinggi-petinggi. Orang-orang kafir lah ya. Iya. Ayo masuk Islam, orang kafir. Agar mendapatkan dukungan. Betul. Ketika diajak masuk Islam, nggak mau, 2 kali lagi diajak negosiasi, ayo masuk Islam. Nah, habis itu baru kalau nggak mau, malah nantangin. Ya udahlah, kita berantem aja kalau kata itu kan orang-orang kafir. Ya. Umat Muslim digituin kan, nggak takut dia kan. Gitu. Nah, jadi gitu yang saya baca sejarahnya. Jadi kalau misalkan bicara tentang politik, antum sebagai seorang mu'alaf ini memang sangat cukup menguasai juga ya terkait dengan ya harus mau nggak mau ya. Jangan setengah-setengah dalam Islam. Kafah ya. Harus kafah. Ya, nggak boleh setengah-setengah. Kita bisa jangan ibaratnya gini. Kita ambil yang enaknya aja lah, yang buruknya kita nggak ambil, nggak boleh. Islam sudah mengajarkan semuanya. Semuanya harus diambil. Kita panduan Al-Quran itu. Artinya kalau kita bisa bayar zakat, kita bisa puasa, kita bisa berhaji, kita bisa syahadat, tentunya kita juga bisa melakukan yang namanya kisos. Bener. Karena itu kewajiban. Kewajiban. Yang tahu hidup kita siapa sih kalau bukan sang yang nyiptain kita? Betul. Setuju. Ya kan? Setuju. Yang tahu kehidupan kita nih. Pasti yang nyiptain kita itu yang lebih tahu, yang lebih baik. Udah ada buku panduan, Al-Quran, Sunnah. Betul.
masih nggak dipakai juga. Oke, masih dipakai sistem kufur, ya. Udah dibuka sama Allah. Ini loh keburukannya, kelemahannya, masih aja nggak mau. Bingung saya. Betul. Ada Setuju sistem perbandingan. Ayo, ini sistem Islam. Nggak ada sistem Nasrani, nggak ada. Sistem Nggak ada ya? sistem Hindu nggak ada. Sistem Kristen nggak ada. Katolik pun sistemnya nggak ada. Jadi Katolik Kristen itu ngikut siapa itu sistemnya? Kan nggak punya. Ini asumsi mereka kali, asumsi petinggi-petinggi mereka Oh, kali. petinggi-petinggi gereja Asumsinya mungkin. Kalau saya nebak begitu, saya dasarnya nggak ada. Rujukannya apa? Nggak ada. Alkitab pun nggak ada. Yang barangkali ada ngutip tentang atur warisan. Nggak ada. Nggak ada ya? Sedikit pun nggak ada. Nggak ada. Mentok-mentok notaris sudah. Terus kalau misalkan kayak apa? Kita aturan untuk mau masuk kamar mandi Nggak ada. di Kristen nggak ada. Bahkan junub pun saya juga baru tahu tuh ternyata. Kalau kita habis berhubungan, Harus mandi. harusnya kita mandi junub. Di Nasrani nggak ada. Biasa aja udah. Ya Allah. Nggak ada mandi junub. Masih juga bingung pertama kali mandi junub apa. Oh begini. Untuk ini kalau kamu habis melakukan ini harus begini. Mandi besar, mandi kecil. Di itu nggak ada. Nasrani nggak ada. Masya Allah. Itu yang buat saya takjub sama Islam tuh itu dia. Iya. Gitu kan, makanya dua sistem apalagi sekarang ini, aduh, kita mau memilih, kalau kita salah pilih, sama aja kita mendukung kerusakan negara ini. Betul. Nah, kalau bicara tentang dukung-mendukung dan rusak atau tidak rusak gitu. Kayaknya mungkin masyarakat Indonesia ini sudah terframing jika 01 menang, Ya. gitu kan. Semuanya itu bisa selesai tuh. Tidak ada yang namanya ketidakadilan, tidak ada yang namanya kecurangan, kesejahteraan bisa dicapai. Karena kan track record 01 itu selama menjadi DKI 1, ya kan, itu kan banyak tuh yang kayak terbangun, misalkan kayak JIS, terus Jack Linko dan sebagainya gitu kan. Itu kan sebuah keberhasilan sebenarnya gitu kan. Nah, apakah memang ada harapan di 01 gitu? Kalau 01, kalau saya melihat nih gini, saya tidak melihat dari itunya. Saya lihat dari sistem demokrasi ini punya imun. Siapapun dia yang masuk ke sistem ini, mau nggak mau dia harus mengikuti aturan sistem ini. Mau siapapun. Berarti kalau misalkan sekalipun dia punya gagasan dan idealis, ya kan, dan gagasan itu menguntungkan rakyat umpamanya, gitu kan. Berarti kalau misalkan yang dibalik demokrasi ini, para oligarki ini, itu tidak mendapatkan untung, berarti bisa tidak direalisasikan dong? Bisa, sudah ada buktinya. Sudah ada buktinya ya. Saddam Hussein Ini digulingkan tuh Saddam Hussein tuh. Yang kemarin yang di Mesir juga ya. Yang di Mesir tuh ya. Lihat pemimpin digulingkan. Iya. Tuh, makanya susah. Harus dibenarkan oleh sistemnya ini, harus dirubah. Diganti ya. Harus diganti. Ganti mobilnya. Harus mau nggak mau, emang kalau udah rusak, masa sih kita mau pakai barang yang rusak? Lucu kan? Ada loh sistem lebih baik daripada demokrasi ini. Sistem Islam ya. Udah terbukti, sudah pernah berdiri tegak berapa abad? 14 abad kali ya. 14 abad, ya kan? 14 abad udah tegak tuh. Damai sentosa. Nggak ada yang terzolimin. Betul sih. Saya setuju sekali. Ketika membaca atau melihat film-film yang memang itu bentuknya sejarah, gitu ya. Golden Age. Ya, masa-masa keemasan. Bahkan yang menemukan algoritma pun dari kaum muslim. Nah, sekarang dipakai oleh Facebook, YouTube untuk bikin program. Benar. Bikin apa lagi namanya? Kamera. Terus kemudian macam-macam. Abbas bin Firnas yang bikin gimana caranya manusia bisa terbang. Benar. Gitu kan, dipakai oleh Boeing, oleh
apalagi Airbus gitu kan. Dan itu adalah menunjukkan bukti, saya setuju, menunjukkan bukti bahwa memang ketika sistem Islam itu ditegakkan, Benar. gitu kan, semua kasarnya gini, kalau 02 dan 02 kalau nggak salah, itu kan makan siang gratis, susu, telur, ya memang untuk memperbaiki gizi kan usahanya begitu. Tetapi kalau di dalam sistem Islam, mereka tuh nggak perlu mikirin yang namanya besok makan nggak ya, Iya, benar. gitu kan? Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu mengkhawatirkan dia. Karena kalau saya baca sejarahnya itu, besok tuh pasti makan. Benar. Bahkan sampai beberapa beberapa tahun waktu zaman Daulah Islam itu, banyak di negara Islam pada waktu itu yang tidak mau menerima zakat. Iya. Karena memang semua sudah tercukupi. Sudah gitu. tercukupi. Nah sekarang banyak yang ngajuin zakat. Contoh di BWA ini banyak yang ngajuin zakat gitu kan. Terus kemudian banyak juga yang ngajuin bantuan. Banyak juga yang orang-orang yang memang ya ojol-ojol. Benar. Ya kan, bela-belain dia makan sehari sekali demi anak istrinya makan 3 kali sehari. Ini kan miris gitu. Dia sampai nunggu orderan, hujan-hujanan, panas-panasan gitu kan. Ini sebenarnya kan masalah yang memang tidak kunjung selesai dari dulu. Iya. Ya. Ya itu korban-korban makan janji tuh. Betul sih memang. Bener kan? Korban-korban makan janji. Terlalu banyak dijanjikan ini nih. Makanya saya bilang ada aja satu paslon mengatakan nggak usah dia banyak-banyak ngomong apa. Cukup tegakkan syariat Islam, udah beres tuh. Tapi rasanya nggak mungkin deh kalau misalkan Nggak bakalan mungkin. Karena sebelum dia ngomong begitu, nggak bakalan terpilih dia. Iya, Karena yang namanya apa yang diciptakan oleh Allah bertentangan pasti dengan manusia. ya, Itu pasti itu. betul. Ya luar biasa memang perjuangan kita sebagai umat muslim ya. Berat kalau kita pikul sendiri. Tapi kalau kita pikul rame-rame bersama-sama pasti ringan. Iya. Ya kan? Berarti bisa dikatakan kalau ada yang bilang gini, coblos lah partainya aja nggak apa-apa. Kalau nggak suka sama paslonnya gitu kan. Kalau nggak suka sama caleg sama paslonnya, partainya aja nggak apa-apa gitu. Khawatir nanti yang berkuasa itu orang-orang kafir. Benar. Ya kan? Betul, tapi itu sebenarnya sihir. Ya nggak sih? Mantra sihir. Magic, ya. Nah, dia itu kalau misalkan dia mau belajar lagi, dia bisa lihat di sebalik 01, 02, 03 kan ada partai. Benar. Nah, di sebalik partai itu ya sekarang gini, 80% tuh menurut data itu di DPR itu isinya kan pengusaha semua. Benar. Ya, pengusaha. Dan di balik itu yang menghidupkan kembali demokrasi itu adalah orang kafir. Benar. Nah, berarti lu mau misalkan ngomong begitu, mau nggak mau yang mimpin muslim atau bukan, itu tetap aja dipimpin sama orang kafir. Benar. Iya nggak sih? Itu benar. Makanya susah kalau misalnya mau siapapun juga malaikat tuh masuk ke dalam sistem ini. Nah, betul. Pasti dia jadi setan. Pasti berubah jadi iblis dia pasti. Itu omongannya Profesor Mahfud waktu Benar. itu. Saya ingat banget tuh. Siapapun yang masuk ke demokrasi, dia bisa jadi setan, atau malaikat masuk ke dalam sistem demokrasi, dia bisa jadi iblis. Karena itu memaksa sistem ini yang memaksa mau nggak mau harus seperti ini. Iya. Ya, Dia nggak mau punya imun dia. Iya. Ya mungkin Profesor Mahfud betul ininya. Tapi mungkin dia lagi coba berusaha dari dalam kali. Coba Bismillah. Wallahu alam bisawab, karena nggak ada yang tahu. Cuman kalau ya kita bukan hanya berserah ya. Kalau kita berserah sih salah ya kalau saya bilang. Betul. Makanya beratnya dakwah sekarang ini ya begitu nih. Ya, perkara anjing aja diharamkan. Saya bilang perkara uang haram sekarang dibilang rezeki. Iya. Ya kan? Dia nggak mau haram tuh. Betul. Tapi uang haram rezeki nih. Dia nggak mau megang anjing, megang babi, nggak mau karena haram. Haram, dia tahu. Dia tahu. Tapi ketika dapat uang haram,
ada transaksi haram. Dia bilang muamalah rezeki tuh. haram. Itu dibilang rezeki halal gitu ya. Bingung. Iblis saya bilang di belakang pasti ketawa. Iblis mendengar itu ketawa itu iblis. Dia bilang, ya kan? Mengerikan ya, subhanallah ya. Itu dia makanya kalau ngomong politik ini seru lah. Seru lah ya. Ya. Nah mudah-mudahan gini Ko Andre. Hmm. Ini di hari pencoblosan ya, pencoblosan ini, ya mudah-mudahan dengan adanya film Dirty Vote, Dirty Vote ini. ya Dirty Vote itu atau bahasa Indonesianya itu suara kotor, Kotor. ya kan? Suara kotor itu bisa semakin menambah level pemikiran umat Muslim di Indonesia, Oke. ya kan? Yang tadinya belum sadar terkait dengan agamanya, semakin sadar, bisa semakin sadar sehingga dia bisa mencari tahu agamanya. Ya, itu Yang selama ini seharusnya ya ya. kan, yang selama ini cuman taunya rukun Islam sama rukun iman, terus tahajud, puasa sunnah, terus apalagi poligami, katakanlah seperti itu. Dia tahu pokok pentingnya, yaitu apa? Peraturan hidup dalam Islam itu seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan. Itu dia. Ya kan? Makanya kalau misalnya Wakaf TV ini kalau ada yang mau ngaji tentang, ada yang umat Islam penasaran nih, wah saya nggak tahu nih mau belajar Islam lebih jauh lagi kemana gitu kan. Nah bisalah Insya Allah mudah-mudahan Wakaf TV mediain gitu kan. Ada nih di kita nih yang mau belajar Islam lebih jauh lagi nih. Ternyata Islam tuh bukan hanya perkara ibadah ini bukan. Silahkan gitu. Betul. Ini harus diperbanyak wadah-wadah seperti itu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita Wakaf TV bisa istiqomah terus ya Ko Andre ya. Terima kasih Ko Andre bincang-bincangnya. Seru. Kalau mau diterusin ini bisa seharian sore ini. Karena memang kalau bicara politik seru karena persepsi kita sekarang ini sudah persepsi Islam. Benar. Ya, persepsi Islam. Yang mana sekarang mohon maaf nih, para ulama itu memberikan dalil. Contoh misalkan ada pertanyaan, kita bagaimana Rasulullah itu memilih pemimpin, misalkan gitu kan. Bagaimana tuntunan para sahabat atau Rasulullah itu memilih pemimpin, gitu kan. Nah, ustadz-ustadz sekarang itu ngambil rujukannya itu dari ulama-ulama yang hidup di dalam sistem Islam. Seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya kan. Nah, bukan pada sistem yang demokrasi. Nah, ada ulama yang memang ada hidup di masa transisi itu antara sistem Islam ke sistem demokrasi. Makanya saya juga bingung tuh. Satu yang lainnya nih. Ini ulama kita ngedukung sistem demokrasi itu saya bingung. Ya, karena gini, kalau menurut saya gini kok. Kenapa dia nggak mendukung sistem Islam? Gini kok, kalau menurut saya gini. Karena itu balik lagi, rujukan mereka adalah ulama-ulama yang hidup di dalam sistem Islam. Karena di dalam sistem Islam itu, waktu itu mereka, ulama rujukan kita itu hidup, nggak ada tekanan, nggak ada bahasa kapitalis di dalam itunya, nggak ada. Lihat aja lah, Imam Syafi'i itu, ya kan yang jadi rujukan umat Muslim di Indonesia. Beliau itu kan sampai lupa menikah. Bener. Nulis aja kan, terus nyari duitnya gimana, makannya gimana. Nah negara kan udah nanggung. Ya benar, ditanggung oleh negara. Khalifah, pemimpin Islam yang nanggung sebenarnya. Jadi bukan lagi kita besok itu bisa makan atau enggak. Iya benar. Iya kan? Nah jadi sebenarnya itu. Jadi mungkin ustadz-ustadz sekarang yang memang masih memilih 01, 02, 03 yang mungkin belum sampai ketemu sama buku atau kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang pada masa transisi itu, kehancuran khilafah atau kehancuran daulah Islam pada waktu itu. Terima kasih Ko Andre. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan istiqomah nih, luar biasa Insyaallah. Nih. Saya baru ketemu nih mu'alaf kayak gini nih, pemikiran itu kayaknya tuh cemerlang gitu. Kalau bahasa Arabnya mustanir. Ya itu salah satu nama muslim saya. Oh gitu. Waktu itu Habib Khalil Jakarta Timur yang kasih nama. Nama Islam namanya? Saya Muhammad Fikrul Mustanir. Wih, Masya Allah. Itu berat makanya saya bilang Muhammad Fikrul, yang memiliki pemikiran cemerlang. Masya Allah. Muhammad Fikrul Mustanir, panggilnya Fikri. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ko Andre. Mudah-mudahan sehat, istiqomah ya.
Sahabat wakaf, luar biasa tadi bincangnya dengan seorang mu'alaf yang memiliki pemikiran berbeda dari saudara kita yang lainnya. Namun ini cukup menarik karena saya bicara yang tadi saya katakan itu memang sebagai edukasi, atau perbincangan kita ini sebagai edukasi, bukan untuk menjatuhkan siapapun, agama manapun, entitas manapun. Tapi kita berbicara seperti ini untuk edukasi, karena dasar yang kita gunakan adalah data dari buku, dari literasi, dari fakta, dari macam-macam sumber. Jadi mudah-mudahan kita hari ini yang memang masih dalam suasana pesta demokrasi, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk bisa memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan, yaitu perjuangan kita dalam menegakkan janji Rasulullah SAW, yaitu tegaknya syariat Islam. Akhirul kalam, jika memang konten ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.